Pernah nggak kamu sedang sibuk, sedang belajar, bekerja, bahkan tertawa bersama orang lain, tapi entah kenapa di sela-sela itu namanya muncul lagi. Padahal sudah tidak menghubungi, tidak bersama, sudah berkali-kali berkata pada diri sendiri, aku harus melupakan dia. Tapi tetap saja dia ada di pikiran. Lalu kamu mulai bertanya, apa aku memang masih mencintainya? Apa dia jodohku? Apa aku tidak akan bisa bahagia tanpa dia? Kalau kamu sedang ada di titik itu, dengarkan sampai habis. Karena mungkin yang sulit kamu lepaskan bukan dia, tapi dirimu yang dulu saat masih bersamanya. Ada seorang perempuan, setiap malam sebelum tidur, ia selalu periksa ponselnya. Bukan karena ada pesan, tapi karena ada harapan. Sebuah pesan yang datang. Tapi ia tahu bahwa itu tuh gak ada. Cuma harapan dia yang terlalu keras daripada kenyataan. Sampai suatu hari dia baru sadar. Yang ia rindukan ternyata bukan orangnya. Yang ia rindukan adalah perasaan dicintai. Dan itu dua hal yang berbeda. Kadang kita tidak merindukan seseorang. Kita merindukan perhatian yang pernah ia berikan. Kita merindukan kebiasaan, kita merindukan versi diri kita yang merasa berharga saat bersama mereka. Itulah kenapa dia masih ada di pikiran kita. Bukan karena dia begitu sempurna, tapi karena hatimu belum selesai menerima kenyataan. Ada luka yang sembuh karena waktu. Ada juga luka yang baru sembuh ketika kita berhenti membuka jahitannya sendiri. Kamu bilang pengen ngelupain dia. Tapi setiap hari kamu mengunjungi kenangan, membuka chat lama, melihat fotonya, mencari kabarnya, berulang kali cerita yang sama di kepalamu. Bagaimana luka bisa sembuh kalau setiap hari kamu menyentuhnya lagi? Melupakan bukan tentang menghapus ingatan. Melupakan adalah berhenti memberi makan ingatan itu. Karena sesuatu yang terus diberi makan akan terus hidup, termasuk rasa kehilangan. Dan ada hal yang harus kamu dengar meski mungkin terasa menyakitkan. Tidak semua orang yang kita cintai ditakdirkan untuk tinggal. Sebagiannya hadir untuk mengajarkan, sebagiannya hadir untuk mendewasakan, sebagiannya hadir hanya untuk menunjukkan bahwa hati kita mampu mencintai sedalam itu. Lalu pergi bukan karena kita kurang baik, bukan karena kita tidak pantas dicintai, tetapi karena tidak semua yang indah harus dimiliki. Matahari indah, tapi kita tidak memilikinya. Langit juga indah, tapi kita tidak menggenggamnya. Begitu juga beberapa manusia. Nah, ada juga seorang lelaki yang pernah berkata, aku gak bisa ngelupain dia. Kalau dia kembali hari ini, apakah semuanya akan sama? Dia diam, karena sebenarnya yang ia rindukan bukan orang yang sekarang. Yang ia rindukan adalah kenangan yang sudah tidak ada. Dan kenangan memang selalu terlihat lebih indah daripada kenyataan. Sebab kita sering jatuh cinta pada ingatan, bukan pada orangnya lagi. Coba jujur pada diri kamu sendiri. Apa kamu benar-benar merindukannya? Atau kamu hanya takut memulai hidup tanpa dirinya? Karena dua hal itu berbeda. Rindu bisa sembuh, tapi ketakutan harus dihadapi. Dan seringkali kita menyebut ketakutan itu sebagai cinta. Padahal sebenarnya kita hanya takut sendirian. Takut kehilangan harapan, takut menerima bahwa cerita itu benar-benar selesai. Iya kan? Coba dengerin baik-baik. Orang yang ditakdirkan untuk bersamamu tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankannya. Cinta tidak seharusnya membuatmu terus memohon, tidak seharusnya membuatmu terus mempertanyakan nilai dirimu. Iya kan? Tidak seharusnya juga untuk membuatmu merasa harus menjadi orang lain agar layak dicintai. Cinta yang sehat membuatmu lebih bertumbuh, bukan perlahan hancur. Saya tahu, melepaskan itu tidak mudah. Ada hari di mana kita bakalan ngerasa udah sembuh. Terus tiba-tiba satu lagu mematahkan semuanya. Ada hari di mana kita tertawa, lalu malamnya menangis lagi. Gak apa-apa.
Kesembuhan memang tidak selalu berjalan lurus. Kadang maju, kadang mundur, tapi selama kamu tetap berjalan, kamu sedang sembuh meskipun harus pelan. Dan mungkin hari ini kamu masih memikirkannya. Nggak apa-apa, kamu tidak gagal hanya karena masih mengingat. Kamu tidak lemah hanya karena masih sedih. Tetapi jangan jadikan rasa itu rumah. Biarkan ia menjadi tamu. Datang, memberi pelajaran, lalu pergi. Karena hidupmu terlalu berharga untuk berhenti pada seseorang yang bahkan mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Suatu hari, kamu akan bangun tanpa memikirkannya lagi. Bukan karena kamu lupa, tapi karena hatimu sudah menerima. Dan saat hari itu datang, kamu akan menyadari satu hal. Dia bukan alasan kamu bahagia. Kamu hanya belum tahu bahwa kamu bisa bahagia tanpa dia. Dan percayalah, orang yang benar-benar ditakdirkan untuk menetap tidak akan membuatmu terus hidup dalam kehilangan. Sebab cinta yang tepat tidak membuatmu bertanya, kenapa dia selalu ada di pikiranku. Cinta yang tepat akan membuatmu berkata, aku tetap menjadi diriku bahkan tanpa kehilangan diriku. Jadi gini, tahu kan kamu, hal yang paling melelahkan bukan karena kita masih mengingat seseorang, tapi karena kita lelah melawan pikiran kita sendiri. Kamu sudah berkata berkali-kali, aku gak mau ingat dia lagi. Tapi semakin kamu memaksa untuk lupa, semakin dia muncul. Lucunya, otak manusia memang seperti itu. Coba sekarang jangan pikirkan langit. Jangan bayangkan warnanya biru. Apa yang muncul? Justru langit. Begitu juga dengan seseorang. Semakin keras kita memaksakan diri kita untuk melupakan, semakin otak kita menganggap dia penting. Jadi kalau hari ini dia masih sering muncul di pikiranmu, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Yang perlu kamu lakukan bukan memaksa lupa, tapi belajar menerima bahwa dia memang pernah menjadi bagian dari hidupmu. Dan bagian itu tidak harus tinggal selamanya. Saya pernah mendengar kisah seseorang perempuan. Setelah hubungannya berakhir, setiap pagi dia selalu buka WhatsApp, WA ya, bukan untuk membalas chat, karena memang tidak ada chat. Ia hanya ingin memastikan kalau mungkin hari ini namanya muncul lagi. Hari demi hari ia lakukan hal yang sama. Sampai akhirnya dia sadar nih teman-teman, yang ia tunggu itu bukan pesannya, tapi keajaiban. Padahal keajaiban yang ia harapkan sudah lama memilih pergi. Hari itu dia nangis, bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena sadar selama ini dia menunda kebahagiaannya sendiri hanya demi menunggu sesuatu yang tidak pernah datang dan pasti. Mungkin tanpa sadar kamu juga sedang melakukan hal yang sama. Coba jawab pertanyaan ini dalam hatimu. Kalau dia besok datang lagi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu yakin dia adalah orang yang sama? Dan apa kamu juga masih orang yang sama? Jawabannya mungkin tidak. Karena waktu mengubah semua orang. Yang kamu rindukan hari ini belum tentu masih ada. Yang kamu cintai dulu belum tentu masih menjadi dirinya yang dulu. Kadang kita bukan merindukan seseorang, kita merindukan waktu. Padahal waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Yang membuat seseorang sulit melupakan bukan selalu karena cintanya besar. Kadang karena cintanya belum selesai. Otak manusia menyukai sesuatu yang memiliki akhir. Makanya, film yang menggantung membuat kita itu penasaran. Begitu juga dengan hubungan. Ketika tidak ada kejelasan, tidak ada perpisahan yang jelas, tidak ada penutupan, otakmu akan terus bertanya, kenapa? Seandainya waktu itu, atau bagaimana kalau? Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan terus hidup. Bukan karena kamu masih mencintainya, tetapi karena kamu belum mendapatkan penutup. Sayangnya, tidak semua cerita memberikan penjelasan. Kadang, satu-satunya penutup adalah menerima bahwa memang tidak ada dan tidak akan ada jawaban. Ada kalimat yang mungkin akan menyakitimu, tapi saya ingin kamu mendengarkan ini. Kalau hari ini dia tidak lagi mencintaimu atau mencarimu, bukan berarti kamu tidak berharga. Kalau hari ini dia memilih orang lain, bukan berarti kamu kalah. Karena nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh siapa
yang memilihnya. Emas, ya tetap emas, meskipun tidak semua orang mampu membelinya. Dan bunga tetap indah, meskipun tidak semua orang berhenti untuk melihatnya. Jangan pernah mengukur harga dirimu dari seseorang yang bahkan tidak tahu cara menjagamu. Bayangin, suatu hari nih, kamu duduk di sebuah kafe atau sedang dalam perjalanan pulang. Terus tanpa sengaja seseorang itu menyebut nama dia. Dan untuk pertama kalinya, hatimu tidak lagi sesak. Tidak ada air mata, tidak ada rasa ingin menghubunginya. Kamu hanya tersenyum kecil, lalu berkata dalam hati, terima kasih karena pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Bukan karena kamu lupa, tapi karena akhirnya kamu sembuh. Percayalah, hari itu akan datang. Bukan karena waktu bekerja sendirian, tetapi karena kamu memutuskan untuk berhenti hidup di masa lalu dan mulai memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk bahagia. Suatu hari, kamu akan benar-benar sadar, yang paling sulit dilepaskan ternyata bukan dia, melainkan harapan itu akhirnya kamu ikhlaskan. Saat itulah kamu benar-benar merdeka. Karena sembuh bukan tentang berhasil melupakan seseorang. Sembuh adalah ketika namanya masih kamu ingat, tapi hatimu tidak lagi ikut pulang bersama dengannya. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan saya menitipkan satu pesan. Kalau hari ini hatimu masih sesak karena seseorang, jangan jadikan dia tempat pulang. Pulanglah kepada Allah. Karena manusia bisa berubah, Nang. Manusia bisa pergi. Manusia bisa mengecewakanmu. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang datang dengan hati yang tulus. Mungkin selama ini kamu sibuk meminta agar dia kembali. Pernahkah kamu meminta agar Allah mengembalikan ketenangan dalam hatimu? Mungkin selama ini kamu terus memikirkan siapa yang pergi. Padahal Allah sedang menyiapkan siapa yang pantas untuk menetap, Nang. Percayalah, tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada doa yang hilang begitu saja. Dan tidak ada luka yang Allah biarkan tanpa hikmah. Kalau dia memang yang terbaik, Allah akan mendekatkannya dengan cara yang paling indah. Tapi kalau Allah dan kalau memang dia bukan yang terbaik menurut Allah, maka bersyukurlah karena Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum mampu kamu pahami hari ini. Jangan habiskan hidupmu mengejar seseorang yang belum tentu ditakdirkan untuk bersamamu. Habiskan waktumu mendekatkan kepada Allah. Karena saat hubunganmu dengan Allah semakin dekat, kamu tidak lagi menggantungkan bahagiamu kepada manusia. Kamu akan sadar, hati yang dipenuhi cinta kepada Allah tidak akan mudah hancur hanya karena kehilangan satu manusia. Ya, kita harap siapapun yang mendengarkan video ini, Allah lapangkan dadanya, Allah tenangkan pikirannya, Allah kuatkan langkahnya. Dan Allah gantikan setiap kehilangan dengan sesuatu yang jauh lebih baik di waktu yang paling tepat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Marnis, terima kasih dan maaf.